Sampurasun. Sebuah persembahan dari kami Karang Taruna Desa Baginda. Keresahan yang membuat kita kembali bersuara, terutama untuk para pemimpin elit negara yang kini sedang bermain-main dengan kuasa. Lantas, apakah kita sudah merdeka? Tentu saja tidak. Kita sudah menyaksikan betapa mirisnya melihat rakyat kita yang ditindas lalu dirindas. Penampilan teater dengan judul Ratap Sunyi Ibu Pertiwi akan segera dimulai pada hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum masyarakat semuanya. Saya Eno, calon yang akan memimpin masyarakat semua. Saya berjanji akan mengayomi semuanya. Saya berjanji akan menampung aspirasi masyarakat semuanya. Saya berjanji tidak akan korupsi. Saya berjanji akan membuat rakyat berdaulat. Dan saya berjanji tidak akan membuat rakyat kelaparan. Saya juga berjanji akan membangun sekolah di pelosok-pelosok negeri ini. Saya berjanji tidak akan korupsi kalau sedikit. Saya berjanji juga akan membangun jalan yang rusak yang ada di desa ini. Saya berjanji akan membangun fasilitas untuk semuanya. Maka dari itu, pilih saya, Eno, untuk semua masyarakat yang ada di sini. Saya berjanji tidak akan mengkhianati kalian. Saya berjanji akan seadil-adilnya untuk kalian semua. Pilih saya, Eno, sebagai wakil rakyat kalian.
Mereka percaya. Akhirnya saya sudah menjawab. Mereka begitu percaya dibohongi dengan janji-janji manis saja. Yang tidak mereka sadar, mereka telah tertipu. Akhirnya saya bisa meraup keuntungan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Akhirnya saya sudah menjabat. Saya sudah menjabat sebagai perwakilan rakyat. Rakyat sengsara, saya yang mewakilkan kayaknya. Duduk. Ya, rakyat sengsara, saya yang beli Alphard. Rakyat cuma jalan. Hei kamu, ini anggaran untuk pembangunan jalan dan kesehatan masyarakat 200 triliun masa kamu alokasikan semua. Ambil 90% untuk kita. Biarkan masyarakat menikmati sisanya. Kamu paham? Prioritas apaan? Gak ada sistem di negara ini untuk menjadi prioritas. Semuanya untuk kekenyangan diri kita sendiri sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Apa? Untuk masyarakat mah, saya hanya meminta suaranya saja tadi. Sudah, kerjakan saja. Atur jadwal sore hari ini untuk saya bisa rapat dengan para dewan-dewan yang lain. Kamu paham? Halo Ra. Apa pulang apa? Mas kan udah jadi pejabat. Masa harus pulang ke kampung halaman sih? Mas sudah lupa kan ke sana. Kamu butuh untuk pengobatan ibu. Nanti deh Mas transfer 2 juta untuk pengobatan ibu. Nanti Mas kabarin lagi. Mas ada rapat penting, gak bisa diganggu. Terima kasih. Udahlah, jangan manja. Udah mas transfer 2 juta. Nanti itu untuk pengobatan ibu dulu. Untuk kamu poya-poya nanti mas kasih lagi. Kamu paham? Udah, mas ada rapat, ditutup dulu teleponnya. Yuk.
juta atau untuk perutnya sendiri. Aku muak hidup miskin begini. Ah, udah ditransfer juga. Kamu, ini deh, saya mau pulang dulu ke kampung. Kamu kalau ada yang nanyain terkait anggaran, iyain aja dulu. Nanti saya yang hadapin ya. Oke, saya pamit dulu ya. Saya bakal ke kampung halaman dulu. Oke. Permisi, apa benar ini dengan sekretaris Bapak Indo? Kami menemukan adanya aliran dana yang tidak wajar ke beberapa rekening terkait. Anda yang menyampaikan semua dokumen ini jelaskan pada kami apa peran atasan Anda, Bapak Indo, dalam hal ini. Terima kasih karena sudah menunjukkan sikap kooperatif. Kalau begitu, kami permisi dulu. Ah, tua bakal nyusahin mulu. Assalamualaikum. Sudah pulang kamu? Kamu kan lihat ini udah di sini berarti udah pulang. Mas, kamu sudah pulang? Ini lagi nanya. Ini udah di sini berarti udah pulang. Duduk sini. Aduh, anakku. Ibu hanya ingin menitip pesan. Jadi pemimpin itu amanah. Jangan sampai tangan yang seharusnya menolong rakyat malah mengambil hak mereka. Semua orang cemas dengan negara ini. Tapi ibu tahu anak ibu pertiwi ada. Jadilah anak ibu yang jujur ya nak. Jangan jadi koruptor. Selamat malam, Bapak Endo. Selamat malam. Kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi, ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi dengan Anda terkait penyalahgunaan wewenang dan anggaran negara. Saya gak korupsi. Hei. Saya nggak korupsi.
selama ibu berdoa. Semoga keturunanku tidak pernah mengecewakan keluarga, nusa, bangsa dan agama. Tapi apakah ini takdirku ya Tuhan? Negara ini tidak pernah kekurangan orang yang pintar, tetapi negara ini kekurangan orang yang jujur, termasuk keturunanku. Jadikan ini pelajaran untuk orang-orang yang memperbudak jabatan. Jadikan ini peringatan untuk orang-orang yang mengemban kekuasaan. Semoga kelak keturunan Ibu Pertiwi tidak pernah haus akan kekuasaan dan tidak pernah padam dalam melakukan kebaikan. Nah, Ibu pamit. Ibu, kenapa Ibu bilang kayak gitu? Ibu, 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 Ibu. Rakyat selalu dibohong. Apakah pantas yang seperti itu dijadikan perwakilan rakyat? Seharusnya mereka mau pada diri mereka sendiri, dipilih oleh rakyat, tetapi mereka tidak pernah bekerja untuk rakyat. Kan saya sudah bekerja, tapi saya belum dapat untung. Ibu. Mereka percaya, bahkan ketika saya sudah tertangkap pun mereka masih percaya kepada perwakilan rakyat ini. Saya di penjara juga masih seperti biasa, menikmati hidup yang tenang. Tidak seperti rakyat yang hanya mencuri singkong, dibully. Saya bisa menyuap mereka. Hidup rakyat Indonesia, hidup masyarakat yang melawan. Kita semua sudah dibohongi oleh mereka yang katanya sebagai perwakilan kita. Ini adalah penampilan dari kita, Karang Taruna Desa Baginda. Mereka dengan enaknya duduk di ruangan yang ber-AC, sementara rakyat harus menjerit di bawah. Mereka dengan seenaknya memotong anggaran-anggaran
untuk rakyat yang seharusnya mereka berikan kepada kita. Kemarin terdapat pekerja ojek online yang dilindas dirinya oleh aparatur kepolisian. Seharusnya kita malu kepada diri kita sendiri. Kita tidak bisa menolong mereka, kawan-kawan kita. Hidup rakyat Indonesia, hidup masyarakat Indonesia. Kita ada satu kata, lawan. Tidak ada untuk mereka koruptor di negara ini. Lawan, lawan. Berikan tepuk